Pernikahanku dengan Haris, suamiku yang kini berusia 50 tahun, telah memberikan warna yang begitu indah dalam hidupku. Selama puluhan tahun kami bersama, ada cinta, tawa, dan kenangan yang terukir dalam. Aku merasa bahagia, atau setidaknya demikian sebelum semua berubah setahun yang lalu. Waktu itu, suamiku didiagnosis dengan penyakit yang tak hanya menggerogoti kesehatannya, tetapi juga memengaruhi keintiman kami sebagai suami istri. Kemampuannya untuk memenuhi kebutuhanku sebagai seorang istri hilang sepenuhnya. Sejak itu, dia berubah menjadi pria yang murung dan penuh kesedihan. Semangat hidupnya perlahan terkikis, hingga akhirnya dia memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Aku mencoba untuk menguatkan hati. Meskipun malam-malamku terasa hampa tanpa kehadirannya sebagai suami, aku tak ingin melukai perasaannya. Aku meyakinkan diriku bahwa cinta yang telah kami bina begitu lama tak boleh hancur hanya karena masalah ini. Ini bukan akhir dunia, pikirku. Berkali-kali aku meyakinkan suamiku bahwa aku tak akan pernah meninggalkannya, bahwa cinta kami lebih besar dari sekadar fisik. Namun, usahaku seakan tak berarti. Dia terus terpuruk dalam rasa bersalah. Hari-harinya dihabiskan dengan berbaring di kamar, jarang sekali keluar atau berbicara. Kehidupan kami terasa beku, seperti rumah yang kehilangan kehangatannya. Di tengah kondisi itu, Farhan, menantuku, pria muda yang baru saja menikahi putriku, memutuskan untuk tinggal bersama kami. Kehadirannya membawa angin segar dalam rumah ini yang seolah mati suri. Dia membantu mengurus banyak hal, dari pekerjaan rumah tangga hingga menemani suamiku berbicara meski hanya sesekali. Namun, ada sesuatu yang tak pernah aku duga akan terjadi. Di balik sikapnya yang perhatian, menantuku memiliki pesona yang sulit untuk diabaikan. Perhatiannya padaku perlahan menjadi sesuatu yang lain. Dia memberikan apa yang telah lama hilang dari hidupku, sesuatu yang tak lagi mampu diberikan oleh suamiku. Awalnya aku merasa bersalah, merasa harus menghentikan semua ini sebelum melampaui batas. Tapi ada sisi diriku yang tak mampu menolak. Dalam usianya yang jauh lebih muda, dia membawa energi yang berbeda, gairah yang selama ini kurindukan. Malam-malamku kembali berwarna, meski aku tahu bahwa ini adalah rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Kisah ini mungkin terdengar salah, namun begitulah adanya. Kehadirannya memberikan kebahagiaan yang tak pernah kuduga, sebuah kebahagiaan yang selama ini telah hilang dari hidupku. Jadi, tetaplah bersamaku, ikuti cerita ini hingga akhir, untuk tahu bagaimana kehadiran menantuku telah mengubah hidupku, dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tidak pernah menyerah. Setiap malam, aku mencoba berbagai cara untuk membangkitkan semangat suamiku, Haris. Namun, semua usahaku seperti membentur tembok yang tak tergoyahkan. Dia tetap pada keengganannya, tak lagi menunjukkan keinginan untuk mencoba, apalagi sembuh. Malah, dengan suara pelan yang penuh penyesalan, dia sering berkata, "Cari saja pengganti kubu. Aku ini sudah tidak berguna." Kata-katanya menusuk hati, tapi aku mencoba tegar. Di usiaku yang baru 45 tahun, kebutuhanku akan kebahagiaan batin masih sangat besar. Ketika keinginan itu muncul, sebuah dorongan yang sulit ditekan, aku sering merasa pusing, seperti ada sesuatu yang membelit pikiranku hingga sesak. Aku mencintai suamiku, tapi aku juga tak bisa mengabaikan diriku sendiri. Kemudian, ada menantuku. Sejak putriku, istrinya, mendapat beasiswa S2 ke luar negeri, dia tinggal bersama kami. Usia menantuku baru 25 tahun, jauh lebih muda dari suamiku, dan keberadaannya di rumah ini terasa seperti angin segar. Putriku yang meninggalkan pesan agar suaminya tetap tinggal di rumah kami tampaknya tak menyadari dampak keberadaannya terhadapku. Semua pikiran itu bermula secara perlahan, nyaris tanpa kusadari. Awalnya hanya sekadar perhatian kecil, seperti saat aku melihatnya berolahraga di pagi hari. Tubuhnya yang muda dan penuh energi memancarkan daya tarik yang tak bisa kutolak. Namun, dorongan itu memuncak setelah sebuah kejadian kecil, namun mengguncang. Aku memergokinya suatu malam, saat dia sedang melakoni olahraga 5 jari. Sungguh, aku tak bermaksud mengintip, tapi pemandangan itu menanamkan benih dalam pikiranku, benih yang sulit untuk kuhapus. Pikiran liar mulai muncul, menggoda logikaku yang selama ini mencoba tetap setia. Aku mulai bertanya-tanya,
Mungkinkah aku mencoba keberuntunganku? Apakah aku berani melangkah sejauh itu? Menantuku, dengan usia mudanya dan energi yang terpancar, adalah kebalikan dari Haris, suamiku, yang semakin tenggelam dalam kegelapan dirinya sendiri. Aku tahu, apa yang ada di pikiranku ini adalah dosa. Tapi, semakin aku mencoba melawan, semakin kuat godaan itu mengakar. Malam demi malam berlalu dengan pertempuran di dalam diriku. Aku merasa seperti wanita yang terombang-ambing antara kesetiaan dan keinginan. Rumah ini menjadi medan perang antara akal sehat dan dorongan hati. Dan perlahan, aku mulai berpikir, mungkin aku tak bisa terus melawan. Siang itu, aku sedang berada di kamar mandi, menikmati sejenak waktu untuk diriku sendiri. Namun, kesibukan sehari-hari membuatku sedikit lupa bahwa aku tengah menanak nasi di dapur. Pikiran melayang entah kemana hingga suara teriakan menantuku dari arah dapur mengagetkanku. "Bau gosong apa nih, Bu? Nasi ya?" teriaknya dari luar. Suaranya penuh kepanikan. Aku tertegun sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Lalu, seperti disengat listrik, aku sadar. Nasi! Aku langsung keluar dari kamar mandi dengan tergesa-gesa. Lupa bahwa aku hanya berbalut handuk. Langkahku cepat menuju dapur. Aroma nasi gosong semakin kuat menyengat hidungku. Dengan tangan gemetar, aku segera mematikan kompor, mengangkat panci, dan memindahkan nasi yang tersisa ke dalam magic jar untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Dalam kekalutan itu, aku tak menyadari bahwa menantuku berdiri di dekat pintu dapur, memperhatikanku dengan tatapan yang sulit diartikan. Gerak-gerikku yang tergesa-gesa, termasuk ketika aku harus membungkuk untuk mengambil sesuatu, tampaknya menarik perhatiannya lebih dari yang seharusnya. Ketika aku selesai dengan nasi dan berdiri tegak, mataku bertemu dengannya. Wajahnya tampak bingung, tapi ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku segera menyadari situasi yang canggung ini. Dengan cepat aku membetulkan lilitan handukku, berusaha mengembalikan kesopanan yang hampir hilang. Waktu seakan berjalan lambat dalam rumah ini. Suamiku, Haris, bukannya menunjukkan tanda-tanda membaik, justru semakin larut dalam kebiasaannya yang membuatku semakin frustasi. Hari-harinya hanya dihabiskan dalam kamar, keluar hanya untuk makan atau mandi. Sisanya, dia lebih memilih tidur atau menonton TV yang kami letakkan di kamar untuk kenyamanannya. Tapi kini terasa seperti penjara kecil tempat dia mengisolasi diri. Aku mencoba sabar, berusaha memahami kondisinya. Tapi, malam itu, kesabaranku mencapai batas. Keinginanku yang sudah lama terpendam, yang kubiarkan membara tanpa pernah tersampaikan, akhirnya menjadi percikan yang memicu ledakan emosi. Kalau Bapak tetap seperti ini, biar nanti aku cari di luar untuk menggantikanmu. Ucapku dengan nada tinggi, tak mampu lagi menahan kekesalan. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa sempat kupikirkan lebih jauh. Dia, yang biasanya akan merespons dengan diam, justru menjawab dengan nada datar, seolah ucapanku tak berbekas sedikit pun. "Aku kan sudah sering bilang, kamu cari yang lain saja." "Aku nggak apa-apa kok," katanya enteng, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa terganggu. Jawabannya seperti menyiram bensin ke api yang sudah menyala-nyala. Rasa kesalku memuncak. Dengan gerakan kasar, aku keluar dari kamar, menutup pintu dengan keras hingga suaranya menggema di seluruh rumah. Aku melangkah ke dapur, mengambil sebotol air dingin dari lemari es, lalu berjalan menuju halaman belakang, tempat favoritku untuk merenung. Malam itu, langit gelap dihiasi bintang-bintang yang berkilauan, namun tak mampu meredakan badai yang berputar-putar di dalam diriku. Aku duduk di bangku kayu yang menghadap ke taman kecil. Dengan tangan gemetar, aku membuka botol air dan meneguknya perlahan. Rasa dingin itu menjalar ke tenggorokanku, membantuku menenangkan emosi yang meluap-luap. "Kenapa begini?" gumamku pelan, hanya kepada diriku sendiri. Anganku mulai mengembara, memikirkan nasib pernikahan ini. Pernikahan yang dulu penuh cinta dan kebahagiaan kini terasa seperti kapal yang perlahan tenggelam. Apakah semuanya akan berakhir hanya karena penyakit yang merenggut semangat hidup suamiku? Aku menghela napas panjang, memandang pohon mangga di sudut taman yang daunnya bergerak pelan ditiup angin. Ada rasa sepi yang menghantui, sepi yang tak bisa kuhapus meski aku tahu aku tak sendiri. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang,
Aku berusaha mencari jawaban di antara gundah yang terus membelit. Namun, satu hal yang kutahu pasti, aku tak bisa terus begini. Pikiranku yang semula tenggelam dalam kekesalan mendadak buyar ketika suara lembut terdengar dari kegelapan malam. "Bertengkar lagi ya, Bu?" Suara lirih itu datang dari arah belakang, mengejutkanku. Aku menoleh, dan di sana, menantuku, Farhan, berdiri tak jauh dari tempat dudukku di halaman belakang. Wajahnya samar terlihat di bawah sinar rembulan, namun nada suaranya mencerminkan rasa iba. "Nak Farhan, belum tidur kamu?" tanyaku. Suaraku sedikit tergagap. Dia tersenyum tipis, melangkah perlahan mendekat sebelum akhirnya duduk di sebelahku di kursi panjang itu. Kehadirannya membawa kehangatan yang aneh, seperti teman di tengah kesendirian. Ibu kelihatan benar-benar emosi. "Saya dengar tadi Bapak malah nyuruh Ibu cari orang lain di luar. Saya bisa paham kenapa Ibu pusing," katanya pelan, dengan nada yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berusaha memahami apa yang kurasakan. Aku mengangguk lemah. "Iya Mas, Ibu pusing sekali." "Bapak itu," kalimatku terhenti, berat rasanya untuk melanjutkan. Kami berdua terdiam sejenak, membiarkan malam yang sunyi melingkupi kami. Aku masih disibukkan dengan pikiranku, sementara Farhan tampak menerawang jauh, seperti sedang mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Akhirnya, dia memecah keheningan. "Kalau Ibu mau, saya punya usul." "Tapi," ucapnya, ragu-ragu. Aku menoleh, menatapnya dengan penasaran. "Usul apa, Mas? Katakan saja, jangan ragu-ragu." Dia menelan ludah, jelas terlihat ragu, sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih, "Begini Bu, saya jujur kasihan sama Ibu. Biarlah malam ini saya yang bantu. Biar pusingnya hilang." "Bagaimana?" Kata-katanya membuatku terdiam sejenak. Ada kehangatan dalam cara dia mengatakannya, sebuah tawaran yang, jujur saja, tak pernah kubayangkan sebelumnya. Namun, di tengah kebingunganku, ada rasa lega. Ini bukan tentang siapa yang memulai, tetapi tentang tawaran yang datang di saat yang tepat. Aku menatapnya, mencari kejujuran di matanya. "Terus, kapan itu Mas?" tanyaku, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang mulai menyeruak. "Sekarang ini kepala Ibu benar-benar pusing." Dia tersenyum tipis, nada suaranya terdengar lebih tenang. "Sekarang juga boleh Bu." Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, sebuah keputusan yang tak terduga diambil. Apa yang terjadi selanjutnya menjadi awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan terjadi dalam hidupku. Tanpa banyak kata, menantuku mendekat dengan penuh kelembutan. Ada ketulusan yang terpancar dari setiap gerakannya, seolah ingin memastikan bahwa kehadirannya membawa kehangatan dan rasa nyaman. Aku menyambutnya dengan senyum yang tulus, merasakan gelombang kebahagiaan yang tak terlukiskan. Setiap momen yang terjalin di antara kami penuh dengan keheningan yang bermakna, seperti dua jiwa yang saling memahami tanpa perlu ungkapan verbal. Kehangatan yang terpancar begitu nyata, membuat suasana dipenuhi kedekatan yang tak tergantikan. Semakin lama, aku merasa seolah melayang, dibawa oleh perasaan yang begitu mendalam dan hangat. Kehadiran menantuku benar-benar membangkitkan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Saat dia mencoba untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, aku merasakan ketidaknyamanan, bukan karena rasa tidak suka, tetapi karena ruang yang terasa kurang mendukung. Akhirnya, kami berdua sepakat untuk melanjutkan di kamar tamu. Namun, sebelum itu, menantuku meminta agar aku memastikan terlebih dahulu apakah suamiku sudah tertidur dengan nyenyak. Dia merasa sedikit khawatir jika suamiku mengetahui apa yang terjadi. Kebetulan, saat aku memeriksa, aku merasa lega karena suamiku sudah tertidur dengan pulas, mendengkur dengan tenang. Merasa lega, aku segera mengikuti langkah menantuku menuju kamar tamu, dengan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. "Mari Bu, biar rasa pusing Ibu berkurang." "Bukankah tadi Ibu bilang ingin dibantu?" ujar menantuku sambil meraih tanganku dengan lembut. Ada rasa ragu yang sempat terlintas, namun senyumannya meyakinkan. Dia melanjutkan usahanya membantu seperti yang tadi sempat tertunda, menunjukkan niat baiknya untuk membuat suasana menjadi lebih tenang. Sungguh tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa menantuku memiliki begitu banyak cara untuk membuat suasana terasa menyenangkan dan membawa kebahagiaan yang luar biasa.
Caranya yang penuh perhatian benar-benar memberikan kesan yang mendalam dan menghadirkan kelegaan yang tak terduga. Malam itu udara terasa hangat, tetapi di dalam kamar hanya ada keheningan yang menyelimuti. Aku terbaring di peraduan, hati diliputi berbagai rasa. Tidak ada keraguan, hanya keinginan untuk memahami dan memastikan segala yang akan terjadi bukan sekadar dorongan sesaat. Dengan suara pelan, aku mencoba menggugah hatinya, mencari tahu niat yang terpendam. "Ibu ini sudah tua, Mas, dan sudah tidak cantik lagi," bisikku, mencoba menyentuh realitas yang tak mungkin dihindari seiring waktu. Namun, di balik kata-kata itu, aku tidak benar-benar berniat menghentikan langkahnya. Hanya ingin mendengar apa yang ada di lubuk hatinya. Ia mendekat, senyumnya tipis namun penuh keyakinan. "Bu, kalau boleh jujur," katanya perlahan, hampir seperti sebuah bisikan rahasia yang hanya pantas kudengar. "Sebenarnya sudah lama saya menunggu momen seperti ini dengan ibu." Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. "Benarkah, Mas?" tanyaku dengan nada setengah tak percaya. "Iya, Bu," jawabnya mantap. "Jadi, izinkan saya malam ini ya, please." Aku terdiam sejenak, merasakan ketulusan yang tak bisa disangkal dalam setiap ucapannya. "Iya, Mas, silakan," sahutku lembut, mengakhiri keraguan yang tersisa. Dengan senyum kecil, aku mencubit pelan hidungnya, sebuah isyarat kecil bahwa semua telah kuterima dengan lapang hati. Di balik semua itu, aku tahu perjalanan malam ini adalah babak baru yang tak mungkin kulupakan. Setelah mendapatkan anggukan persetujuanku, menantuku bergerak dengan hati-hati, menunjukkan ketulusan yang tak pernah kusangka sebelumnya. Rasanya sulit untuk menggambarkan perasaan yang mengalir malam itu. Perasaan lega dan emosi yang telah lama tersembunyi akhirnya menemukan jalan untuk dilepaskan. "Enak kan, Bu?" tanyanya dengan nada canda yang ringan. Aku tersenyum kecil, mencoba mengendalikan perasaan campur aduk yang mengiringi momen itu. "Iya, Mas, luar biasa sekali," jawabku lirih, berharap semangat dan kebersamaan itu terus terjaga. Tata cara yang dilakukan oleh menantuku membuat perasaanku semakin tak terkendali. Aku merasa begitu terhanyut dalam setiap momen yang terjadi, seolah semuanya berjalan begitu cepat, tanpa bisa kutahan. Aku bersyukur pintu kamar sudah terkunci rapat, dan suamiku sudah terlelap tidur, memberi aku sedikit ketenangan di tengah segala perasaan yang berkecamuk. Setelah beberapa saat, suasana di antara kami menjadi semakin intens. Aku bisa merasakan gejolak serta napas yang semakin cepat di sekitarku. Ia berbisik dengan lembut, "Sungguh terasa nyaman sekali, Bu. Mari kita capai tujuan bersama-sama." Dengan perlahan, aku mengikuti alurnya, meresapi setiap gerakan yang kami buat, semakin dekat, semakin terhubung dalam keheningan yang penuh makna. Hingga akhirnya, kami berdua sampai pada titik yang kami tuju malam itu, dengan hati yang penuh perasaan yang tak terucapkan. Kami berdua sejenak beristirahat. Ketika aku berdiri dan berniat meninggalkan kamar, menantuku dengan cepat mencegahku. "Bu, jangan pergi tinggalkan saya," katanya dengan lembut. "Aku hanya ke kamar mandi sebentar kok," jawabku sambil mencubit pipinya dengan ringan, mencoba menenangkan suasana. Setelah aku selesai mandi dan kembali memasuki kamar itu, suasana terasa berbeda. Tidak seperti pertama kali tadi, ketika aku masih merasa canggung dan ragu, kini aku bisa lebih santai, seolah segala ketegangan telah mencair begitu saja. Tanpa menunggu lebih lama, kami berdua pun kembali melanjutkan apa yang telah dimulai, seolah waktu berhenti sejenak, dan hanya ada kami di dunia ini. Aku hanya ingin agar malam itu menjadi kenangan yang membahagiakan bagi menantuku, dengan segala yang telah kami bagi. Syukur-syukur jika kebahagiaan ini bisa bertahan lama, terus mengalir tanpa henti. Dengan begitu, aku tak perlu lagi merasa pusing, meskipun keadaan suamiku tetaplah tak berubah, tetap seperti itu, tak mampu memberi apa yang kuinginkan. Hingga akhirnya, pertahananku, begitu juga dengan pertahanan menantuku, kembali runtuh, tak mampu bertahan lebih lama lagi. Tanpa ada yang menghalangi, kami berdua kembali meraih puncak itu, menggapai sesuatu yang tak terungkapkan dengan kata-kata, sebuah puncak yang hanya bisa kami rasakan dalam diam. Malam itu, seolah segala yang ada di dunia ini terlupakan. Kami berdua tenggelam dalam kebersamaan, tak ada rasa takut akan ketahuan oleh suamiku. Dengan keberanian yang tak terduga, kami terus mengulanginya, sampai tubuh kami lelah, dan akhirnya tertidur dengan nyenyak, terlelap dalam pelukan keletihan yang menyelubungi kami.
Sejak peristiwa itu, hubungan antara aku dan menantuku semakin dekat. Kami saling bergantung satu sama lain, mencari kenyamanan di tengah situasi yang rumit. Suamiku yang tak bisa lagi memenuhi kebutuhan emosionalku, serta istri menantuku yang lama berada di luar negeri. Kami berdua merasa sangat terhubung. Namun kami juga tahu bahwa kami harus menjaga jarak, agar segala yang terjadi tetap menjadi bagian dari dunia kami yang tersembunyi. Bahkan setelah istrinya kembali, kami berdua merasakan keinginan untuk mempertahankan ikatan ini, meski dengan cara yang harus tetap dijaga kerahasiaannya.